Oke, saya ulangi dari awal. Oke, mungkin sambil ini kita Anda bisa ngikut si orang ini menjawab dari pertanyaan yang pertama, ya. Oke, saya ulangi dari awal. Kayaknya ini harus dimodified biar selesainya rada cepat. Ini udah. Oke, jadi Anda pikirkan sebuah angka di antara 0 sampai 15. Ya. Ini pertanyaan pertamanya. Ya, pertanyaan pertamanya. Apakah angkanya ada di antara 8 sampai 15? Ya atau tidak? Ya. Pertanyaan kedua. Di sini di antara 4 sampai 7 atau di antara 12 sampai 15. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, di antara 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Apakah di antara bilangan-bilangan itu? Ya. Keempat, apakah di antara bilangan-bilangan ini? Kelima, apakah di antara bilangan-bilangan ini? Keenam, di situ apa tidak? Ya, Anda ingat, Anda boleh berbohong, tapi maksimal 1 kali. Kemudian yang ketujuh, apakah ada di antara bilangan-bilangan itu? Ya, Anda bisa coba jawab di komentar. Ya. Jadi tuliskan sebagai ya, tidak seperti itu ya. Yang ketujuh, apakah ada di antara? Anda bisa coba jawab di komentar. Jadi tuliskan sebagai ya, tidak. Rada slow juga. Nanti kalau yang sudah menebak tadi, tulis jawabannya ya, tidak, ya-nya di kolom komentar. Slow juga. Nanti kalau sudah menebak, tulis jawabannya ya, tidak. Jadi kelihatan dapurnya. Sorry sekali hari ini tidak berjalan dengan mulus. Oke, Anda baru jawab berapa? Ahmad Zakyudin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 7. Pertanyaannya ada 7. Mungkin saya perlu nyari pertanyaan yang berkumpul di satu halaman. Di mana dia ya tadi? Sini gitu. Ini tadinya saya mau ngebahas apa latar belakang dari ini. Jadi latar belakang dari teka-teki ini adalah dari permasalahan komunikasi. Bagaimana kita bisa mengirimkan pesan, kemudian meskipun si pesan itu mengalami error, tapi dia tetap bisa diterima dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Nah ini ya. Nah kalau tadi yang kelewat, Anda bisa lihat lagi soalnya di sini. Ya. Oke. Mungkin ini langsung ke menerima tebakan Anda. Kemudian setelah itu
kita langsung bocorkan aja rahasianya tanpa ada background matematikanya. Oke, saya tunggu ya beberapa saat. Jadi jawab ke 7 pertanyaan ini dengan ya atau tidak. Anda pikirkan angka dari 0 sampai 15, kemudian Anda jawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan ya atau tidak. Tapi ketika Anda menjawab ke 7 pertanyaan ini, Anda diperbolehkan untuk bohong. Sekali aja. Ya. Angka dari 0 sampai 15, kemudian Anda jawab. Oke, Ahmad Zakyudin, sudah? Oke, saya coba. Apa jawabannya? Tidak, ya, tidak, ya. Anda berbohong pada pertanyaan terakhir. Ya. Angkanya adalah 7, Anda berbohong di pertanyaan terakhir. Betul nggak? Ya. Apakah betul? Angka Anda adalah angka 7 dan Anda berbohong pada pertanyaan terakhir. Oke, ya. Nah, jadi si idenya itu adalah ide dari masalah komunikasi. Saya secara cepat aja ya. Jadi permasalahan komunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan, baik itu berupa suara, gambar, atau teks dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ketika kita mengirimkan pesan itu, ya, jadi ketika pesan dikirim, dia pasti lewat sesuatu jalur atau suatu channel. Dan itu channelnya nggak bisa kita pastikan dia tidak ada gangguan. Ada gangguan berupa gelombang elektromagnetik atau apalah, entah ya. Yang kurang lebih si error itu kita simulasikan dengan melihat kemungkinan kalau pesannya terdiri dari angka biner, misalkan 101000 seperti itu, ada kemungkinan menjadi switch dari 1 jadi 0, dari 0 menjadi 1. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut. Hal tersebut tidak bisa dihindari, jadi pasti akan terjadi. Jadi bagaimana caranya membuat suatu sistem telekomunikasi agar meskipun kita berharap akan ada error yang terjadi, tapi nanti si error tersebut bisa kita perbaiki secara otomatis. Makanya sekarang kita punya sistem komunikasi yang cukup handal. Apa yang saya bilang A di sini di secara live, Anda juga menerimanya sebagai A, nggak menjadi B, ya. Lebih seperti itu. Nah, si jenis noise-nya itu bisa banyak, ada goresan fingerprint, ada cuaca, ada alat electronic light, gangguan listrik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada yang bisa hanya mendeteksi error saja. Misalkan kalau Anda lihat di buku yang Anda miliki ada kode ISBN, ya, kode ISBN. Nah, si kode ISBN itu tertentu angka-angkanya. Dan ada angka terakhir yang sebagai tambahan informasi. Jadi si angka-angka ini tuh menyatakan banyak hal. Misalkan sekian angka pertama, di mana siapa penerbitnya, sekian angka berikutnya dari negara mana, sekian angka berikutnya jenis bukunya apa, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada angka terakhir sebagai parity check. Itu biasanya dipergunakan untuk
untuk mengecek apakah si kode ISBN dari buku tersebut sudah merupakan kode ISBN yang valid. Jadi ada tambahan ya. Ya, jadi si informasi yang akan kita kirimkan tidak betul-betul kita kirimkan apa adanya, tapi ditambahkan informasi redundant yang tidak ada artinya. Tapi si informasi redundant ini meskipun nggak ada artinya, penting bagi kita untuk mengetahui nanti apakah pesan yang kita terima itu sudah mengalami distorsi atau tidak. Ya, misalkan sebagai contoh ini. Jadi ketika pesan ingin dikirimkan, kita kodekan dulu, kita tambah dengan bunch of other things. Kemudian setelah dikodekan, dia akan masuk ke channel telekomunikasi, kemudian akan diterjemahkan supaya kita bisa nanti si penerimanya menerima pesan sesuai yang si pengirim inginkan. Ya. Nah, kalau Anda berada di pasar yang ribut, misalkan kalau Anda ingin memastikan bahwa apa yang Anda ingin bilang itu tersampaikan ke orang yang Anda tuju, bagaimana caranya? Ya, cara yang mudahnya adalah Anda mengulang-ulang pesan tersebut beberapa kali, sampai si yang orang dituju itu dengar. Ya. Begitu pula, ide yang paling sederhana dari sistem pengkodean ini adalah dengan mengulang-ulang pesannya. Katakanlah Anda ingin mengirim pesan ITB, ya, maka si masing-masing hurufnya katakanlah bisa kita ulang sebanyak 3 kali. Sehingga kalau terjadi error sebanyak 1, misalkan, katakanlah huruf I-nya itu switch jadi huruf A, dari 2 buah I yang lainnya kita mengetahui dari majority rule, oh ini mayoritasnya I, ya, berarti kalau ini ada A-nya, berarti maksudnya itu sebetulnya I, bukan A, gitu. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa memperbaikinya kembali menjadi ITB. Nah, tapi kalau misalkan bohongnya lebih dari 1 kali, bukan bohong, tapi errornya jadi lebih dari 1 kali, misalkan errornya itu, ini kan tadi si ITB kita kirimkan si masing-masing hurufnya sebanyak 3 kali, I-nya 3 kali, T-nya 3 kali, B-nya 3 kali. Tapi kalau terjadi glitch gitu misalkan, yang terjadi B-nya 2 buah B berubah jadi 2 buah S, ya, dengan majority rule, maka si penerjemah akan menafsirkan bahwa pesannya itu adalah ITS, bukan ITB. Nah, jadi si pengkodean itu juga punya kemampuan memperbaiki sebanyak apa dia bisa memperbaiki kesalahan. Nah, tadi kode pengulangan sebanyak 3 kali bisa memperbaiki kesalahan sebanyak 1 buah. Kalau terjadi kesalahan 1 buah, dia dengan majority rule bisa mengembalikan ke pesan yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan errornya ada 2, maka ini yang akan terjadi, ya. Si B terjadi error 2 kali jadi S, dan kita menerjemahkannya mau nggak mau kita terjemahkan sebagai ITS yang tidak sesuai dengan apa yang ingin dikirimkan oleh si pengirim pesan. Ya, jadi yang perlu kita ambil di sini adalah si pengkodean itu punya kapasitas pengkoreksian, error correcting capability. Ya, ini error correcting capability-nya adalah 1. Nah, si permainan tadi bisa kita tinjau juga sebagai kita mengirimkan pesan dan telah terjadi distorsi akibat adanya kebohongan yang dilakukan oleh si volunteer. Ya. Nah, karena kita menggunakan kode yang kapabilitas pengkoreksian errornya 1, kalau dia cuma bohong 1 kali, kita masih bisa memperbaikinya. Tapi kalau dia bohong 2 kali, nanti kita akan salah menafsirkan apa yang difikirkan oleh si volunteer nggak sama dengan apa yang kita tebak. Kalau si volunteer itu bohongnya lebih dari 1 kali. Ya. Oke, kita langsung aja membuka rahasia bagaimana kita bisa waktunya karena sudah 5.30 ya. Bagaimana kita bisa menjawab menebak berapa angka yang dipikirkan oleh si volunteer meskipun dia berbohong. Ya. Oke, jadi ini pertanyaannya ya. Mungkin ada baiknya Anda
sebelum saya beritahu bagaimana caranya, memang ini jadinya nggak terlalu matematis, karena saya tidak menunjukkan apa matematika di balik hal ini. Tapi karena waktunya mepet, ya apa boleh buat. Paling tidak Anda ada sesuatu yang bisa Anda ambil. Ya. Oke, ya. Jadi ini sekarang sambil kita refill, buka bagaimana cara menebak angka ini, Anda coba menyimpan satu angka tertentu di kepala Anda, kemudian Anda putuskan Anda mau berbohong di pertanyaan keberapa. Ya. Kemudian Anda menjawab masing-masing pertanyaan itu dan berbohong pada pertanyaan yang tadi Anda putuskan mau bohong di pertanyaan berapa. Ya. Nah, itu buat konsumsi Anda sendiri. Kemudian nanti kita akan sama-sama lakukan bagaimana cara mendecode pesan yang sudah Anda distorsi tadi, supaya kita bisa mengetahui pesan apa yang sesungguhnya. Ya. Oke. Jadi yang Anda lakukan adalah, sebetulnya secara matematisnya ini dikerjakan oleh matriks, tapi karena ini kodenya sederhana, panjangnya cuma panjang 7, ya, ini bisa di-decode dengan cara berikut. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah, Anda kan tadi punya 7 pertanyaan ya, 1 sampai 7. Setiap jawaban ya, Anda ubah jadi, sebentar. Ya sama dengan 1, no sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan Anda jawabnya ya terus misalkan, ya berarti Anda mengirimkan pesannya 111 sebanyak 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kemudian si angka-angka ini, 7 angka ini berapapun ya bentuknya seperti apa, 10, 10 atau gimana pun, kita masukkan ke lingkaran-lingkaran ini. Dengan urutan penempatannya adalah angka urutan pertama kita tempatkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita coba praktekkan ke jawaban Ahmad Zakyuddin tadi ya. Oke. Oke. Dia jawabannya adalah tidak. Ini yang pertama, yang keduanya ya, yang ketiganya ya, yang keempatnya ya, yang kelimanya tidak, yang keenamnya ya, yang ketujuhnya ya. Nah, kalau saja si orang tersebut tidak berbohong, maka ini sudah diatur sedemikian rupa, maka banyaknya angka 1 pada setiap lingkaran pasti ada sebanyak genap. Ya, pasti ada sebanyak genap. Misalkan pada lingkaran yang pertama, yang 0011, lingkaran yang paling kiri, ya. Di situ sudah ada tepat 2 buah angka 1. Artinya apa? Pada pertanyaan ke-1, ke-4, ke-3, ke-5, dia nggak bohong. Ya. Karena angka 2-nya, angka 1-nya ada genap. Di lingkaran yang kedua, di sebelah kanan, angka 1-nya ada ganjil. Lingkaran yang terakhir, angka 1-nya ada genap. Berarti kebohongannya itu terjadi hanya di lingkaran yang pertama saja. Artinya apa? Angka yang hanya berada di lingkaran pertama, tapi tidak berada di lingkaran, angka yang berada di lingkaran ini, tapi tidak di sini, dan tidak di sini, yang mana? Ini kan? Ya, itu angka yang hanya berada di lingkaran kedua, tapi tidak berada di lingkaran pertama dan ketiga. Artinya apa? Artinya dia bohong hanya pada pertanyaan ini saja. Ya. Oke, pertanyaan ke-7. Jadi tadi Ahmad Zakyuddin bohong pada pertanyaan yang ke-7. Nah, sekarang bagaimana kita melihat angka apa yang dia pikirkan? Kita hanya cukup melihat 4 angka pertama saja. 1, 2, 3, 4 ya. Tadi kalau kita urutkan dari 1 sampai 4 adalah 0, 1, 1, 1. Nah, si angka ini harus kita konversi ini dari biner ke desimal. Cara konversinya,
kita mulai dari angka 1 pertama. Kalau kita ketemu angka 0, kita kalikan 2. Kalau kita ketemu angka 1, kita kalikan 2 ditambah 1. Misalkan ini ya. 0, 1, 1, 1. Ini mulainya dari sini. Ketemu angka 1. Berarti kita mulai dari 1, kemudian dikali 2 ditambah 1. Berarti berapa? 3. Berikutnya, ketemu angka 1 lagi, dikali 2 ditambah 1. Jadinya 7. Jadi, si angka yang Ahmad Zakyuddin tadi pikirkan adalah angka 7, dan dia berbohong pada pertanyaan yang ke-7. Gitu. Ada lagi yang mau mengecek jawaban Anda apa? Ya, tidaknya, atau pakai angka 1 aja. Angka 101010 misalkan. Nanti kita coba cek. Silakan kalau ada yang mau memverifikasi apakah sesuai nanti angka yang Anda pikirkan dan Anda bohong pada pertanyaan keberapa dengan nanti tebakan saya, jawaban saya. Ya. Kayaknya kita punya waktu sekitar 5 menit. Mudah-mudahan masih ada yang jawab ya. Ada yang masih ingat pertanyaannya? Pertanyaannya ini. Ya. Ini pertanyaannya. Anda coba pikirkan dengan cepat. Satu angka di antara 0 sampai 15. Ya. Kemudian, setiap kali Anda jawab ya, Anda tulis angka 1. Setiap kali Anda jawab tidak, Anda tulis angka 0. Tapi Anda boleh berbohong 1 kali. Wah, kayaknya sudah pada buka semua. Saya masih berharap masih ada yang mau mencoba sekali lagi. Setelah itu kita akan tutup. Ya, setelah ditebak tentunya. Atau saya yang ini, Anda yang nebak. Ya, coba. Kalau saya jawab ini hurufnya yang oke, kalau saya jawab 0, bentar. Saya mau bohong pertanyaan keberapa ya? Oke. Coba Anda ini decode angka apa yang saya pikirkan dan saya bohong pada pertanyaan keberapa. 00, 11, 010. Kita ke tempat yang lebih luas. Jadi angkanya berapa? 00, 00, 11, 010. Ya, berapa? 00, 11, 010. Di lingkaran yang mana dia ganjil? Lingkaran keberapa? Di lingkaran yang pertama dia genap. Di lingkaran yang kedua angka satunya ada sebanyak ganjil. Di lingkaran yang ketiga angka satunya ada sebanyak ganjil. Berarti kebohongannya terjadi di irisan lingkaran kedua dengan lingkaran ketiga, tapi tidak di lingkaran yang pertama. Berarti yang mana?
berarti yang ini ya. Ini bohong dia di sini. Nah, karena ini akan mempengaruhi tebakan, ya. Berarti kalau bohong dia angka 0, berarti harusnya angka 1. Berarti harusnya dia bohong nih di sini. Ini harusnya dia bilangnya 0111. Dan tadi ini si biner ini kalau kita jadikan desimal jadinya berapa? 1, kemudian berubah jadi 1 kali 2 tambah 1, 3, 3 kali 2 tambah 1, 7. Ya, jadi angka 7. Oke. Oh, halo, bagus Mahardika. Punya tebakan? Punya jawaban dari yang tadi? Nanti saya tebak, ya. Dan juga pemirsa yang lain juga bisa tebak bareng-bareng. Pertanyaannya ini tadi, ya. Oke, Hidayat, barangkali mau memberikan jawaban. Anda memikirkan satu angka tertentu, kemudian Anda bohong di pertanyaan tertentu sekali aja. Dan nanti Anda di rumah bisa nyoba apa sih yang akan terjadi kalau Anda bohong sebanyak 2 kali. Terutama kalau bohongnya itu di 4 pertanyaan pertama. Wah, sudah waktunya berbuka mungkin. Oke, dari saya aja lagi kalau gitu, ya. Dari saya lagi, Anda yang nebak. Ilman mau nebak, Ilman? Angkanya berapa ya? Oke, udah maghrib nih. Sekali lagi aja. Ya, no, ya. Oke. Berapakah angka saya? Dan saya bohong di pertanyaan keberapa? Wah. Oh, itu Ahmad Zakyuddin. Oke, kita coba. Sambil nanti Anda nebak punya saya. Sekali lagi, dan kita akan maghrib. Ini sudah mepet. Oke. Ahmad Zakyuddin. Tidak ya. Tidak ya. Ya. Kemudian ya. Ganjilnya dia di lingkaran 1 ganjil, lingkaran 2 ganjil, lingkaran ketiga tidak ganjil. Berarti di irisan lingkaran pertama dan lingkaran kedua, tapi tidak di lingkaran ketiga. Berarti si angka ini bukan 0. Berarti harusnya adalah 1111. Berarti 1, 3, 7, 15. 15 dan Anda berbohong di pertanyaan yang pertama. Ya. Setelah Anda bilang ya, kita akan tutup. Ini sudah maghrib. Apakah betul Ahmad Zakyuddin? Saya masih menunggu sebelum ditutup ini. Oh, oke. Ya, 15 ya. Nah, Anda bisa latihan sendiri setelah ini ya. Anda bisa cobakan ke teman Anda permainan ini. Oke, begitu saja. Sorry, ini sudah mepet-mepet maghrib. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf sekali tadi kesalahan teknis tidak saya cek dulu. Oke, sampai jumpa lagi insya Allah besok ngabuburit yang terakhir. Ya, salam matematika.